Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu operator semuanya. Kali ini saya akan memberikan tentang informasi Bapak Ibu ya, tentang Sapras Bapak ya. Di sini ada contoh formulir penilaian yang sudah jadi Bapak Ibu. Ini ada di SDN 19 Kubu ya. Nama bangunan yang direhab itu adalah ruang kelas bangunan 1. Ini klasifikasi kerusakan. Ingat Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Untuk satu formulir ini adalah untuk satu bangunan. Ya Ibu ya. Sini, ini denahnya setanah di SD 19 itu. Terus bangunan yang mau direhab, ini adalah bangunan 1, ruang kelas. Kenapa ini jadikan ada 3 ruang? Dijadikan satu bangunan karena ini tidak ada sekat ya, ini nempel semuanya. Jadi ini dihitung satu bangunan. Jadi satu bangunan ini satu formulir penilaian kerusakan ya Bapak Ibu. Ini penilaiannya ya. Ini dari kerusakannya. Ini hitungan komponen lain, ini 0 fondasinya ya. Ini Bapak Ibu yang isi ya. Jadi total kerusakannya itu dihitung total dari sini itu adalah 89,8. Ini rusak berat. Udah hampir 100%. Ini kalau sampai 89 rusak berat ini berarti sudah fatal. Tapi untuk fondasi ini masih kuat ya, jadi masih bisa dipakai ya Bapak Ibu ya. Ini formulirnya Bapak Ibu, formulir yang sudah jadi, yang sudah diisi. Terus ini denanya, ini catatannya, penilaian kerusakan bangunan berdasarkan dokumentasi. Dokumentasi lengkap sehingga penilaian dilakukan secara maksimal terhadap bangunan tersebut. Berdasarkan dokumentasi bangunan tersebut ke dalam tingkat kerusakan kategori rusak. Dan ini sudah ditandatangani tim survei. Tim survei ini yang nanti cek langsung ke lapangan, ke sekolah Bapak Ibu. Kemudian ini sudah disetujui oleh Kasih Kelembagaan dan Sapras, ini bagian SD, dan di SMP bagian SMP sendiri. Dan sudah mengetahui Dinas PUPR. Dan ini dibuat foto dokumentasi Bapak Ibu ya. Ini foto dokumentasinya. Ini denahnya ya. Berarti bangunan 1 ini, 1, 2, 3 ini yang diarsir. Bapak Ibu buat denahnya seluruh bangunan itu. Terus satu form ini dibuat untuk satu bangunan. Nah, bangunan yang harus diarsir ya, dibedakan. Dan dokumentasinya foto berupa ini Bapak. Ini foto kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini bangunan yang sudah penilaian oleh tim survei ya. Terus ini yang akan diajukan untuk rehab. Bapak Ibu yang perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu sudah mengisi ini semua dan mendokumentasikannya jadi ini, Bapak Ibu juga harus menyertakan ini Bapak Ibu ya, nomor SKT tanah ya. Ini perlu juga Bapak Ibu difoto, dokumentasikan. Satu hal yang paling penting juga Bapak Ibu di sini ada rusak berat 89,8%. Dan Bapak Ibu, kerusakan ini harus sesuai ya. Data ini, kerusakan ini harus sesuai dengan apa yang ada di Dapodik Bapak Ibu ya. Nah, setelah kerusakan ini 89, misalnya di Dapodiknya itu adalah kurang dari 89, Bapak ubah menjadi 89,8. Seperti itu. Nah, setelah formulir ini jadi, Bapak Ibu
Jangan lupa upload Bapak Ibu. Bapak Ibu menguploadkannya ini ke manajemen Dapodik ya. Ke manajemen Dapodik ya. Kita masuk. Nah, Bapak Ibu masuk ke manajemen Dapodik ya. Masuk ke manajemen Dapodik, terus data pokok, terus pilih Sarpras, klik Sarpras ini. Nah, terus bagian bangunan apa yang Bapak Ibu nanti akan di contoh ini adalah ruang kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, di contoh ini adalah ruang kelas bangunan 1. Nah, jadi Bapak Ibu masuk ke Sarpras, terus pilih di mana, terus pilih di sini ada ruang ya. Ini per ruang ke bangunan Bapak Ibu. Bangunan, klik bangunan dari Sarpras, klik ke bangunan. Nah, Bapak Ibu pilih form yang mau direhab tadi, ya misalnya di ruang kelas. Nah, di ruang kelas di sini bobot kerusakannya adalah 0,0. Jadi Bapak Ibu harus diisi ini 0,0 ini harus diisi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu masukkan ke sini. Ya, ini harus sesuai Bapak Ibu. Angka ini 8, 9 ini harus sesuai dengan ini Bapak Ibu. Ya. Nah, cara ngubahnya klik. Nah, ini harus diisi, Bapak Ibu diisi. Terus berkas itu harus masuk ke sini. Harus diupload ke berkas penilaian. Ini harus diupload ya. Bapak Ibu klik ini ya. Nanti muncul mana yang mau diupload. Klik ini bangunan 1 terus open ya. Seperti itu. Ini karena saya sudah ini contohnya kita close. Nah, setelah Bapak Ibu upload berkas itu, nanti berkasnya akan terlampir di sini. Nah, kalau berkas ini sudah terlampir di sini, berarti proses upload sudah berhasil. Tinggal menunggu persetujuan dari dinas, ya. Dan satu lagi, Bapak Ibu, nilai kerusakan yang ada di sini harus sama dengan yang ada di manajemen Dapodik. Ya, ini kan ruang kelas harus sama dengan di sini nilai kerusakannya dan harus sama dengan yang ada di Sarpras Dapodik. Ini ya. Ruang kelas harus sama. Ini di sini juga harus sama ya, di 0. Kan ini akan sama dengan yang ada di Dapodik. Di Sarpras manajemen Dapodik. Ibu, Bapak harus mengganti ini ya. Sesuai dengan yang di formulir itu, kemudian di sini akan berubah. Nah, di sini akan berubah ruang kelas. Kemudian Bapak Ibu masuk ke ruang, ya. Contoh ruang kelas, mana ruang kelas? Misalnya di sini kelas, ya. Tuh, klik ini kondisi ruang. Nah, kondisi ruang di sini Bapak Ibu, karena di sini adalah 89 rusak berat, Bapak Ibu masukkan di sini juga 89. 89 itu berarti masuk rusak berat ya. 89. Klik di sini 89. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan ini harus sama ya dengan ada yang di sini. Nah, demikian Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu, intinya poinnya ini sudah jadi. Setelah Bapak Ibu sudah menjadi ini, ya sudah ditandatangani dan dicap, Bapak Ibu menguploadnya ke manajemen Dapodik. Ya, manajemen Dapodik di bagian bangunan, terus klik ruang kelasnya. Di bagian berkas penilaian, Bapak Ibu
mengupload berkas ya, mengupload berkas. Kemudian poin yang kedua adalah nilai kerusakan yang ini harus sama di form penilaian Bapak Ibu buat di sini. Seperti itu. Nah, Ibu. Demikian informasi dari Sapras untuk mengajukan formulir kerusakan dak fisik tahun 2023. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.